night we go through the same thing that you want to say it for another. I can't hold you long. Oke, halo sobat FIP, selamat datang di Discorap Podcast. Di sini Kominfo bercerita. Oke, di sini bersama saya Irfan Sani Nur Aziz. Saya di BEM-FIP ini sebagai staf Kominfo. Oke, di sini saya bersama Rizky Fatur Rahman, Ketua BEM FIP periode 2021-2022. Oke, Mas Rizky. Ini saya panggil apa nih? Mas Rizky, Mas Fatur atau Mas Rahman? Boleh sih Mas, mau dipanggil Rizky, mau dipanggil Fatur. Kalau Rahman mungkin udah ya Mas ya. Oke. Saya panggil Fatur aja ya. Oke, siap. Oke, Mas Fatur ini dari prodi apa nih? Dari prodi PGSD Mas. PGSD semester? Semester 5. Oke. Kalau kurang jelas, mau lebih jelas lagi, saya dari kelas 6F. Wali dosen saya adalah Pak Yetno. Mungkin dari teman-teman sobat FIP ada yang kenal dengan Pak Suyitno, ya itu adalah wali dosen saya. Oke, siap. Mas Rizky ini selama kuliah 6 semester nih ya. Ya. Nah, itu apa yang dirasain nih? Ya, mungkin untuk awal-awal kan kuliahnya offline ya. Jadi rasanya lebih nyaman pada saat offline, tetapi pas pergantian ke online mungkin lebih nyaman lagi Mas. Soalnya untuk pada saat kita mengerjakan UAS ataupun UTS, ya itu ada kelebihannya sendiri, bisa mencari referensi. Kalau sedangkan kita UAS ataupun UTS offline, itu kan ada dosen yang mengawasi, jadi mungkin kita kurang bisa untuk menjawab lebih mengenal lagi. Ya, saya tahu, saya mudeng. Dulu kan pas pertama online nih. Yeah. Nah, itu kan waktu itu kan rame nih, booming pada demo, nggak pada mau online. Nah, itu Mas, dari pendapat Mas Fatur, itu gimana? Mas Fatur ikut demo nggak? Ya, kalau saya sendiri melihat perkembangan dulu, tidak langsung ikut demo ya, karena kan itu bersifat frontal gitu loh Mas. Jadi lebih melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Kita mencoba memahami kondisi yang ada, kan kondisinya lagi pandemi juga ya, kurang lebih untuk menangani solusi atau perkuliahan pada saat pandemi ya, kuliah daring seperti itu sih Mas, tidak bisa dipaksakan untuk luringnya. Oke, tapi dari benak Mas Fatur nih, waktu pertama online itu pengennya online apa tetap offline? Kalau dari saya sendiri pengen tetap offline, soalnya kan dari pertama juga sudah offline, dan mungkin dari SMP SMA juga ya offline ya. Seperti itu Mas. Tapi sekarang yang dirasakan pengen offline atau pengen online? Kalau sekarang Jujur nih, ya, jujur. jujur ya, kalau dari saya sendiri enak offline, enak online sih Mas. Lah, kenapa? Karena mungkin sudah adaptasi dengan online, juga sudah terbiasa, dan ya bisa dibilang dari teman-teman juga bisa merasakan untuk perkuliahan online sendiri lebih apa ya, kalau mungkin perkuliahan banyak dari teman-teman mungkin bisa ditinggal atau bisa nyambi seperti itu. Terus pada saat UAS UTS bisa tanya temannya, bisa cari referensi di Google seperti itu Mas. Oh, ternyata seperti itu. Nah, untuk materinya sendiri yang didapat nih sama kuliah online sama kuliah offline, gimana tuh? Nah, perbedaannya kalau kuliah offline itu lebih mengena ya Mas, soalnya untuk dosen sendiri kan manusia ya. Nah, yang namanya manusia setiap kali mengajarkan sesuatu pada manusia yang lainnya, pasti kan mengajarnya menggunakan perasaan. Pastinya dosen tahu bila mana mahasiswa itu sudah memahami untuk mata kuliah yang diajarkan tersebut, ketimbang yang online kan cuma memberi tugas seperti itu sih Mas. Jadi kurang mengena untuk yang online-nya. Waktu masalah tugas nih, waktu online, perkuliahan online, ada masalah nggak? Masalah kayak pengumpulan itu kayak gimana? Apa
soalnya nggak jelas tapi dosennya susah dihubungi untuk bertanya itu ada nggak? Ya kalau selama ini ada sih mas. Untuk pengumpulan tugas banyak dari dosen yang mungkin belum menginformasikan untuk batas waktu pengumpulan, tetapi kok sudah ditutup untuk pengumpulannya. Terus ada juga mungkin yang dari teman-teman juga lalai untuk mengumpulkan tugas. Kalau saya lihat selama ini ya mas ya, seperti itu mungkin mas, kurang lebihnya. Oke, cukup sih untuk kuliah ya. Saya lanjut. Oh ya, saya tadi belum bertanya nih, Mas Fatur nih, ke Mas Rizky. Oke, saya panggil. Terserah saya, mau Ya, Fatur oke, atau Rizky siap. ya. Oke, Mas Fatur nih asalnya dari mana nih? Asal saya dari Jepara mas. Tadi Oke. kan kurang lebihnya mungkin sudah ya saya. Jepara itu sebelah mananya Semarang sih? Kalau bisa dibilang bahasa Jawanya sebelah wetan mas. Oh, Wetan. Yes. Wetan itu berarti Eh, timur Mana tuh? kayaknya. Nah timur Wetan. kayaknya. Oh ya. Nah, Jepara, apa sih yang unik dari Jepara? Kalau bisa dibilang unik banyak sih mas. Ada dari wisata, terus kerajinan ukir itu salah satu maskot Jepara ya. Oke, kerajinan dulu. Oke. Kerajinan. Saya tertarik nih sama kerajinan. Siap mas Irfan. Ayo kerajinnya. Untuk kerajinan sendiri dari Jepara terkenal sebagai kota ukir ya. Banyak sekali di Jepara itu ada yang namanya suatu desa, itu namanya desa ukir. Desa Nah, ukir. di situ adalah sentral dari Jepara untuk membuat ukiran. Ada juga desa tahunan, itu juga termasuk desa ukir juga, karena di situ juga banyak pengrajin dari ukir. Nah, itu desa ukir itu semua masyarakatnya itu pengukir atau hanya sebagian saja? Untuk desa ukir sendiri yang saya ketahui itu hampir semua dari masyarakat desa ukir itu bekerja atau berprofesi sebagai pengrajin ukir, seperti itu mas. Nah, di desa ukir itu selain pengukir itu mata pencariannya apa lagi? Ada juga yang petani, ada juga yang menjadi guru, seperti itu mas. Banyak, nggak cuma pengrajin aja. Untuk ukir yang paling keren nih, terkenal, paling bagus itu apa menurut Mas Rizky? Ukiran di Jepara yang paling keren, paling terkenal ya menurut saya ukiran patung kuda mas. Itu diukir dari apa Mas? Dari kayu jati mas. Oh, kayu jati. Iya. Ada kayu lain nggak sih yang selain kayu jati untuk pengukiran itu? Ya mungkin kurang kurang eh, kurang bagus ya mas, selain kayu jati. Jadi dari pengrajin Jepara sendiri yang notabene sudah terkenal di berbagai macam negara. Oke, yang siap. Bagi negara. soalnya ukiran dari Jepara sudah banyak yang diekspor ke luar negeri mas. Wow, Gitu. keren. Makanya dari pengrajin Jepara sendiri memilih kualitas yang terbaik, yaitu kayu jati mas. Seperti itu. Berarti untuk ukiran ya dari Jepara itu di seluruh Indonesia ada nih, kayak seumpama nih ya, Iya. kayak makanan nih, kayak makanan khas dari nasi padang kan di mana-mana, itu ukuran Jepara Iya. juga ada juga nggak, kayak di cabangnya itu ada di Jogja apa di Semarang sendiri gitu? Ada mas. Untuk setiap kota itu ada mungkin dari salah satu orang ya yang mempunyai teman dari Jepara, sehingga nanti pada saat membutuhkan barang ataupun ukiran, nah itu bisa langsung pesan ke temannya yang dari Jepara tersebut itu mas. Oke, keren sih. Lanjut deh Mas di wisatanya. Oke, bidang wisata apa Untuk tuh? wisatanya banyak mas. Ada air terjun, terus ada juga pantai. Nah itu mungkin yang terkenal, yang menjadi maskot dari Jepara sendiri, kan terkenal dari pantai juga. Dan juga ada Pulau Karimun ya, yang mungkin orang-orang juga sudah tahu. Oke. Sudah mendunia juga. Untuk apa air terjunnya? Air terjunnya itu di mana Mas? Itu terletak di desa Bucu,
Kecamatan Kembang. Ya, Kembang. Eh, bening atau budak sih mas? Ya, kalau pada saat musim hujan ya airnya sedikit keruh. Soalnya kan ya nanti pas hujan itu kan tanah pada ikut kecampur gitu loh mas, Oke oke. jadi ikut butek ya bisa dibilang. Untuk pantainya sendiri gimana mas? Ya kalau bisa dibilang pantainya saat ini masih sangat ramai mas. Kemarin juga saya sudah pulang dan sudah mampir ke Pantai Kartini juga, banyak sekali eh, warga-warga lokal. Terus ada juga mungkin dari warga-warga mungkin yang bukan dari kota Jepara. Hmm. Terus ada pantai Bandengan juga. Ya mungkin dari hampir semua orang yang ada di Indonesia juga sudah tahu Pantai Bandengan ya. Terus ada Pulau Karimun, di situ ada diving, ada bisa renang dengan hiu juga, dan juga ada penginapan seperti itu mas. Bahaya dong berenang sama hiu. Tuh di situ hiunya justru malah jinak mas, makanya di situ ada penyediaan diving dengan Hiu hiu. apa lumba-lumba? Hiu mas. Hiu. Wah, kirain lumba-lumba. Kalau lumba-lumba kan sudah biasa. Hmm. Nah berarti ini kan daerah pesisir ya mas. Berarti sebagian besar selain pengukir juga guru tadi juga sudah disebutin. Berarti mata pencarian ada sebagian juga menjadi nelayan gitu. Ada juga mas, Oke. banyak juga yang menjadi nelayan juga di Jepara. Nah kalau di daerah pesisir itu untuk hasil lautnya itu murah-murah, yang dijual di pasar itu murah-murah atau mahal apa tuh sama aja? Ada sih mas, saya pernah menemukan sebuah pasar di Jepara yang penjualnya itu ya di bawah rata-rata lah, bisa dibilang sangat murah gitu loh, ketimbang pasar-pasar yang lain. Itu segar atau udah kemarin gitu? Itu habis diambil langsung dari nelayan mas, jadinya masih segar. Berarti murah berarti ya hitungannya. Oke. Ada apa lagi mas di Jepara untuk wisatanya selain itu? Ya mungkin masih ada tuh telok awur itu yang mungkin kurang terekspos ya, padahal itu bisa dibilang kalau tempatnya juga bagus. Itu pasirnya juga pasir putih. Terus kemarin juga saya pernah lewat ke situ, ya sedikit ramai lah. Yang saya sayangkan adalah kurangnya dari masyarakat sekitar untuk mau mengekspos teluk awar tersebut, yang bisa menjadi mungkin mata pencarian atau sumber penghasilan lainnya dari masyarakat sekitar. Kan bisa misalkan teluk awar sudah terekspos dan sudah terkenal, kan masyarakat sekitar bisa menjual sesuatu ya mas, di area teluk awar tersebut. Nah itu bisa menjadi mata pencarian masyarakat sekitar, tapi masyarakat sekitar kurang sadar. Jadi ya saya rasa perlu ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat sekitar. Kenapa nggak mulai dari Mas Rizky aja? Gini mas, ya sebelumnya saya sendiri ingin sih mas untuk membantu, cuma di sini kan saya masih kuliah dan juga organisasi, dan saya juga jarang pulang, jadi ya belum bisa main ke sana dan juga mungkin ikutlah berkontribusi. Oke, berarti karena kesibukan sekolah dan kuliah dan organisasi ya. Ya seperti itu mas. Oke, ngomong-ngomong organisasi nih, BEMFIP. Oke, apa sih itu BEMFIP? Nah, BEMFIP sendiri ya, yaitu sebuah lembaga mahasiswa yang tentunya di UGRIS ini ada banyak sekali lembaga mahasiswa. Kalau di tingkat prodi itu ada himpunan mahasiswa. Kalau di fakultas itu ada badan eksekutif mahasiswa fakultas. Nah terus untuk yang selanjutnya ada 3 lembaga tinggi juga mas. 3 lembaga tinggi juga itu ada BEM Universitas, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan juga Lembaga Keuangan Mahasiswa. Nah BEM sendiri itu termasuk lembaga mahasiswa yang bergerak di fakultas.
Oke. Untuk Mas Fatur kan ketua nih. Kemarin habis dipilih menjadi ketua. Oke. Nah, itu kan pasti ada visi misinya dong. Iya. Nah, untuk visi misi satu periode ke depan itu apa? Untuk visi misi dari BMVIP sendiri ya, ya mungkin yang saya buat kemarin dengan wakil saya Mas Faik. Oke. Nama lengkap dong, nama lengkap. Mas Oke. siapa? Untuk wakil saya nama lengkapnya Faik atau Ilah. Oh. Asalnya dari Kendal. Oke, orang Kendal. Berarti masih di Jawa ya? Iya. Siap. Lanjut Mas. Visi dari BMVIP itu sendiri adalah menjadikan BMVIP sebagai organisasi yang berkontribusi aktif baik di internal maupun eksternal yang menjunjung tinggi profesionalitas dan berasaskan kekeluargaan. Untuk misinya, yang pertama ada BMVIP menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa FIP UGRIS. Terus yang kedua, BMVIP menjadi sarana pengembangan minat dan juga bakat mahasiswa FIP. Yang ketiga, BMVIP organisasi atau lemawa yang mempunyai etos kerja profesional dan berasaskan kekeluargaan, seperti itu. Oke. Nah, untuk kepengurusan di BMVIP sendiri itu seperti apa Mas? Untuk kepengurusan di BMVIP itu sendiri, yang pertama Mas, untuk dari BMVIP ada ketua yang paling penting. Ketua umum ya. Ya. Terus ada juga wakil. Nah, terus yang ketiga ada sekretaris. Ada itu berapa tuh sangat Mas? penting. Sekretarisnya. Di BMVIP sendiri sekretaris ada 3 Mas. Terus? Terus juga untuk bendara ada 3 juga Mas. Oke, bentar, saya mau tanya. Pemilihan dari penentuan atau ya pemilihan sebagai sekretaris 3 itu tujuannya untuk apa? Coba. Nah, Kan biasanya 2 tuh, sekretaris 1, sekretaris 2 pada umumnya. Nah, iya. ini kok memilih menambah menjadi 3. Oke. Yang pertama karena BMVIP kan terdiri dari 3 hima atau 3 prodi ya Mas. Nah, jadi saya menggambarkan pembagian 3 sekretaris dan 3 bendahara karena di FIP itu sendiri terdiri dari 3 prodi, itu yang pertama. Yang kedua, ada pembagian job disk. Soalnya di sini pada saat tahun kemarin saya lihat untuk sekretaris dan juga bendahara itu sepertinya kewalahan Mas dalam menangani program kerja ataupun tugas-tugas atau tupoksi harian mereka. Nah, dari situ saya melihat oke, dan saya melihat juga dari ADART boleh untuk menentukan sekretaris dan juga bendahara 3 Mas, seperti itu. Oke, setelah ditetapkan menjadi 3 ini, tupoksi mereka ini masih kewalahan atau enggak? Saya lihat kemarin alhamdulillah sudah baik Mas untuk tupoksinya ya. Berarti ada pembagiannya sudah ada kemajuan berarti. Ya. Oke. Lanjut Mas untuk bendahara. Untuk bendahara sendiri ada 3 juga Mas. Oh, ada juga. Oh, berarti ini setiap apa namanya kayak pengurus itu berarti contoh nih sekretaris ya. Yeah. Berarti itu satu dari PGSD, satu dari BK, satu Yeah. dari PG PAUD. Iya, seperti itu. Kan Oh, saya oke, sudah oke. sampaikan ya tadi, itu adalah bentuk penggambaran saya terhadap FIP yang terdiri dari 3 prodi ya Mas ya. Makanya saya memilih 3 sekretaris dan juga 3 bendahara dari 3 prodi. Seperti itu Mas. Ya lanjut Mas, departemennya nih Mas, departemen. Ya. Ada apa aja? Untuk departemen di BMVIP sendiri ada yang pertama sumber daya manusia Mas. Nah, departemen sumber daya manusia itu bergerak dalam bidang dalam penaungan setiap pengurus. Jadi itu departemen sumber daya manusia secara tidak langsung berada di bawahnya PH dalam menangani keanggotaan, seperti itu Mas. Terus ada lagi departemen penalaran dan kreativitas. Itu di bidang apa Mas? Itu bergerak di bidang, ya bisa dibilang kalau ada seminar, nah itu bergeraknya di bidang situ.
Terus juga ada departemen kesos, Apa itu kesos? ya, kesejahteraan sosial mas. Itu dia di bidang apa? Nah itu bergerak di bidang kemasyarakatan atau sosial. Oh berarti ini kesos ini itu ya apa namanya yang sering terjun ke jalan Nah penggalangan dana gitu. ya seperti itu mas. Dari departemen kesos sendiri ya kurang lebihnya tupoksinya seperti itu sih, dalam membantu korban bencana. Terus dari BMWP sendiri merencanakan turun ke jalan itu adalah salah satu apa ya, ya itu bisa dibilang agenda atau tupoksi dari kesos itu sendiri mas. Nah itu saya mau tanya nih untuk kesos ya. Untuk penyaluran dananya itu kemana? Nah untuk BMV biasanya kalau ada korban bencana, nah kita membuat istilahnya galang dana. Itu kita bekerjasama dengan ACT mas. ACT itu apa mas? ACT adalah sebuah badan yang kalau ada korban bencana itu apa ya, kalau ada korban bencana biasanya itu dari ACT sendiri adalah badan yang menyalurkan kepada perantara gitu. ya sebagai perantara bisa dibilang mas, seperti itu. Oke lanjut mas. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada departemen Kominfo. Nah departemen Kominfo adalah departemen yang mengurusi seluruh sosmed BEM FIP. Ya mungkin dari sobat FIP juga sudah tahu. Mungkin di sini ada salah satu iya saya pengurus Kominfo itu sendiri ya. Oke, ada lagi nggak mas? Ada satu lagi, yang satunya ada departemen PMB mas. Nah Apa itu PMB? itu ada departemen pengembangan minat bakat. Oh minat Nah bakat. bergerak dalam departemen PMB sendiri biasanya yang menyelenggarakan Gelegar FIP mas. Nah Gelegar FIP sendiri itu biasanya adalah acara yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa FIP, karena di situ terdapat berbagai macam perlombaan yang dari teman-teman FIP sendiri juga sudah banyak yang menunggu-nunggu. Oke, kan tadi ada banyak nih departemennya. Nah, saya masih kepo nih tentang proker di FIP, proker dan agenda sih. Untuk departemen per departemen di BEMFIP kan per departemen sih, nggak umum ya. Kan biasanya ada kayak di UKM itu biasanya umum, secara umum nanti dikelola bersama. Kalau di FIP ini kan per departemen kan. Nah, itu gimana prokernya apa aja sama agendanya? Oke, dari departemen SDM terlebih dahulu untuk program kerjanya yang pertama ada rapat kerja dan juga upgrading. Nah di situ program kerja dari SDM sendiri adalah kita membentuk program kerja ataupun agenda selama satu periode, dan pada saat raker upgrading tersebut kita mengesahkan sebelumnya kita merancang dan juga mengesahkan bersama MPO dan juga para alumni untuk program kerja dan agenda BEMFIP selama satu periode ke depan. Nah terus ada lagi dari departemen SDM itu konferensi. Nah program kerjanya ada konferensi. Nah terus untuk agenda ada Raga VIP. Apa itu mas Raga VIP mas? Raga VIP itu bisa dibilang kayak sebagai penaungan dari departemen SDM mas. Nah di situ ada kita berkumpul dari departemen SDM, PH dan juga mungkin dari departemen yang dinaungi oleh SDM. Kita di situ silaturahmi sambil bercerita atau berkeluh kesah apa yang dirasakan di BEMFIP, dan juga kita mencari solusi atau jalan keluarnya di situ mas. Oke, lanjut mas. Nah terus untuk departemen itu tadi SDM udah cukup itu aja atau ada lagi mungkin? udah cukup mas. Oke. Terus untuk departemen penalaran dan kreativitas program kerjanya yang pertama ada LKMMTD. Apa itu mas? Nah itu ada latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Nah mungkin dari teman-teman juga
sobat FIP sudah banyak yang tahu ya. Terus ada lagi bulan pendidikan Mas. Bulan pendidikan. Nah, Acaranya apa itu di bulan pendidikan? di situ ada semacam perlombaan ya Mas. Terus dan juga yang pertama seminar. Terus juga ada perlombaan. Perlombaannya itu kita menulis karya ilmiah. Jadi nanti ada perlombaan karya tulis ilmiah Mas. Berarti tentang seluk-beluk dari bahasa gitu ya? Iya, itu kan merujuk dari temanya bulan bahasa. Itu kita mengambil lomba yang terkait atau yang menyerempet lah tentang bulan bahasa Mas. Seperti itu. Jadi kita mengambilnya lomba karya tulis ilmiah. Nah itu biasanya lombanya itu untuk pesertanya itu diambil secara umum atau hanya FIP? Nah, untuk bulan pendidikan sendiri Bulan bahasa Mas katanya. Oh iya, bulan bahasa. Bulan bahasa atau bulan pendidikan? Oh iya, maaf Mas. Ada sedikit kesalahan ya sobat TV. Mohon maaf. Yang benar itu adalah bulan pendidikan ya Mas. Nah, untuk sasarannya sendiri itu kita fokuskan terlebih dahulu untuk mahasiswa FIP. Seperti itu Mas. Berarti hanya khusus untuk 3 prodi yang di lingkup FIP itu? Iya. Tetapi mungkin kalau dari teman-teman pengurus yang lainnya ingin menambah jumlah peserta yang lebih banyak lagi, mungkin bisa membuka untuk umum juga seperti itu. Oke. Apalagi nih Mas program kerjanya dari? Terus ada seminar nasional. Nah itu mungkin biasanya dari seminar nasional BMIP sendiri mengundang artis untuk menjadi pemateri. Ya untuk bisa dilihat pada tahun 2019 ada yang dari Semarang itu yang mungkin Mas Irfan tahu Mas, yang siapa tuh? dari Semarang terus yang YouTuber itu? YouTuber dan juga mungkin entrepreneur juga. Iya. Mas apa ya, mungkin agak sedikit lupa, mohon maaf. Oke, lanjut aja Mas. Ya pokoknya YouTuber itulah. Ya, ini itulah. Kenapa? Bentar saya mau tanya, kenapa kok artis atau YouTuber kenapa enggak yang kita kan pendidikan nih? Kenapa enggak ngundang seperti yang di jalurnya itu pendidikan? Kayak undang siapa? Sekali-kali nih undang Menteri Pendidikan. Wah, kan keren tuh. Bisa enggak sih? Ya, sebenarnya bisa Mas. Cuma kita melihat mahasiswa di sini khususnya kan lebih tertarik pada yang mungkin lagi sedang viral gitu loh Mas. Kebanyakan anak muda zaman sekarang kan lebih tertarik pada mungkin anak muda atau pengusaha muda atau artis-artis yang mungkin juga ikut terjun dalam bidang pendidikan yang notabene sudah terkenal gitu loh Mas. Jadi mungkin kita lebih memfokuskan ke artis Mas. Soalnya bisa juga menggait mahasiswa umum juga untuk ikut, karena kan mahasiswa yang lainnya juga mungkin tahu atau mungkin ikut tertarik juga ya Mas. Kalau misalkan kita mengundang artis ketimbang ya mungkin bisa dibilang kalau rame ya rame sih Mas kalau kita mengundang Menteri Pendidikan, cuma kita kan fokusnya hanya ke pendidikan. Kalau untuk artis kan lebih luas gitu Mas jangkauannya. Ada mungkin menyangkut pendidikan, ada entrepreneur juga dan yang lain-lain kayak gitu. Oke. Berarti untuk tema seminarnya itu menyesuaikan dengan yang viral gitu. Iya, untuk temanya kita sesuaikan dengan pemateri Mas. Kayak gitu kurang lebihnya. Berarti nyari nih. Wah, iya. Kayak sebenarnya Jerome lagi viral nih. Kemarin kan Jerome kan sempat booming nih. Iya. Nah, berarti nanti bakalan undang Jerome gitu atau enggak? Ya,
Kita temanya lihat dulu temanya. juga nanti kan biasanya menyesuaikan gitu, menyesuaikan dari Jeromnya itu di bidang apa. Ya, lihat dulu untuk pematerinya itu bergerak di bidang apa aja kayak gitu. Oke, oke. Lanjut Mas. Terus ada lagi untuk departemen penalaran dan kreativitas udah ya, karena di situ nggak ada agenda lagi, Nggak ada. cuma program kerja aja. Terus lanjut ke departemen kominfo. Nah, departemen kominfo sendiri ada yang pertama program kerjanya bisa dibilang studi banding ya Mas ya. Nah, Itu agenda Mas. itu agenda. Oh ya, yang pertama ada pelatihan media. Nah, itu mungkin Mas Irfan juga sudah tahu Iya. pelatihan media. Terus ada FIP Information. Nah, di situ dari departemen Kominfo sendiri selaku yang mengelola sosial media dari BEM FIP memberikan informasi-informasi terkini kepada sobat FIP. Nah, terus ada itu tadi studi banding. Terus juga ada yang A2S. Nah, itu adalah kayak kemarin mungkin dari sobat FIP juga sudah banyak yang mengisi terasi itu. Oke. Itu adalah salah satu dari A2S. Sebentar Mas. Sobat FIP ini kayaknya belum semuanya mengisi nih. Tolong diisi ya, yang ada punya keluh kesah tentang perkuliahan. Soalnya nanti dari kita akan menyampaikan dari langsung ke Ibu Dekan seperti itu. Oke, terima kasih sobat FIP yang sudah mengisi. Oke, lanjut Mas. Oke. Lanjutnya mungkin udah ya Mas ya. Untuk agenda Kominfo udah ya mungkin. Oke, udah. Terus lanjut lagi ke departemen kesos. Yang pertama untuk program kerjanya ada penanaman bakau. Yang pertama ada penanaman bakau. Terus untuk yang kedua ada FIP mengajar. Nah, di situ kita dari pengurus BEMFIP akan melakukan sebuah pembelajaran. Kita yang pertama melihat dari objek atau tujuan kita. Nah, biasanya untuk tahun ke tahun itu beda-beda Mas untuk FIP mengajar. Jadi untuk tahun kemarin itu ada di Rumpin Bangjo. Untuk yang tahun ini masih dalam tahap survei, karena soalnya ada lembaga lain yang bergerak di bidang itu penanganan anak-anak jalanan. Itu yang sama kayak Rumpin Bangjo, tetapi ada lain lagi. Jadi nanti kita bikin beda untuk konsepnya. Jadi nggak kerjasama dengan Rumpin Bangjo lagi, biar nggak sama kayak tahun lalu gitu loh Mas. Oh, berarti ini khusus untuk lembaga anak-anak jalanan gitu? Ya, kurang lebihnya seperti itu Mas. Saya kira membantu di SD gitu, mengajar di SD. Ternyata di lembaga-lembaga anak jalanan gitu. Iya, karena soalnya untuk di SD sendiri yang pertama kenapa kita nggak milih SD? Soalnya kan di SD sendiri dari siswa-siswa juga sudah banyak mendapatkan ilmu-ilmu dari gurunya juga. Sedangkan untuk anak-anak jalanan kan kita juga menyadari bahwa anak-anak jalanan sendiri kurang tahu mengenai ilmu-ilmu umum ya Mas ya. Yang biasanya untuk siswa-siswa SD juga sudah mendapatkan itu dari guru mereka masing-masing. Tapi kan untuk kalau di SD nih kan benefitnya ke kita banyak nih. Sebagai kan ada prodi PGSD juga. Nah, benefit benefit ke mahasiswa prodi PGSD kan banyak nih. Kita tahu cara mengajarnya di SD itu gimana. Terus administrasi sekolahnya itu gimana, penyusunan administrasi kelas juga gimana, kan benefit ke kita juga banyak. Kenapa nggak mencoba untuk di SD juga? Nah, kemarin kita sudah sempat rembukan ya Mas, atau
sempat mengobrolkan inilah dengan departemen kesos. Untuk pemilihannya malah lebih condong ke SMA ketimbang SD, soalnya kan untuk SMA sendiri kita lebih bisa bersosialisasi UGRIS ya kepada siswa-siswa SMA, dan tentunya kita bisa menggait misalkan dari teman-teman SMA ada yang mendaftar, dan juga kita kan lebih didukung gitu loh Mas dari lembaga, untuk apalagi soal pendanaan kan kita bisa sosialisasi kepada siswa-siswa SMA yang notabene untuk selanjutnya kan dia akan mengalami kuliah gitu Mas. Berarti jatuhnya itu bukan mengajar dong Mas, sosialisasi dong. Enggak, Sosialisasi kampus. enggak. Ya mungkin kita fokuskan ke mengajar, tapi untuk akhir-akhiran kita ada selipan sedikit untuk sosialisasi atau promosi tentang UGRIS. Seperti itu Mas. Jadi apa ya? Jadi ada sedikit gambaran lah buat siswa SMA. Nah, kita kan FIP ini di 3 prodi ini. Ada PGSD, PG PAUD, sama BK. Iya. Nah, yang cenderung ke SMA kan BK nih. Nah, BK juga kan tidak mengajar di SMA. Dia cuman sebagai konsultasi guru BK gitu. Iya. Nah, itu mendapatkan materinya itu gimana? Penguasaan materi di SMA, atau kan kita di perkuliahan kan belajarnya SD kayak PGSD nih. Iya. Semuanya tentang pendidikan IPA-nya masih IPA dasar, matematika dasar, mentok-mentok statistika lanjutan itu ya ada lah, tapi beda gitu loh Mas. Di SMA itu lebih ke dalam detail lagi. Itu mendapatkan materi, penguasaan materinya gimana kalau di SMA? Untuk yang BK ya Mas? Seluruh dong, kan seluruh anggota FIP kan bakalan ikut FIP mengajar. Kalau di SMA itu nanti kita atau dari PH nih dapetin materi atau cara menguasai materi yang ada di SMA itu bagaimana? Ya gini ya Mas ya, untuk materi sendiri ya memang untuk kita kan bukan jalurnya ya. Jadi kita mungkin lebih tertuju pada edukasi ya, mungkin edukasi tentang masalah terkini terkait COVID, terus juga mungkin bisa sedikit ada, ya bisa dibilang kita mengadakan seminar kayak gitu loh. Kita mengundang misalkan saya sendiri sebagai pemateri untuk seminar itu dengan tema apa gitu. Jadi kita nggak ngisi untuk materinya kan, soalnya di SMA sendiri juga sudah ada guru ya Mas, guru mapelnya juga, dan kita juga bukan masuk ke dalam ranahnya. Karena kan apalagi PGSD dan juga PG PAUD, dan PGSD sendiri juga bergerak di sekolah dasar, sedangkan PG PAUD juga mungkin di PAUD ya notabene juga belum ada ilmunya. Jadi kita mengisi ke yang umum aja Mas, gitu. Yang umum berarti nggak ngajar dong, Ya cuman mungkin ngasih edukasi ke mereka, kayak edukasi, contoh nih edukasi HIV/AIDS. ya. Nah, kayak gitu. Ya, terus juga kita bisa kerjasama dengan guru, mungkin bisa ditanyakan ke guru setempat, misalkan apa sih yang kurang, apa sih yang bisa dibantu dari teman-teman BMFIP. Nah itu kita juga bisa bantu kayak gitu. Jadi saya mau tahu nih, kenapa pemilihan namanya itu FIP mengajar, kan sedangkan di situ kita nggak mengajar nih, melakukan edukasi. Oke, yang pertama BMFIP sendiri kan tergabung dalam IMAKIPSI. Itu adalah persatuan BEM Fakultas Ilmu Pendidikan seluruh Indonesia. Nah, salah satu program kerja dari IMAKIPSI juga ada FIP, ada mengajar ya. Nah, kita sebagai anggota berkontribusi mengambil salah satu program kerja dari IMAKIPSI yang pertama ada mengajar. Nah, maka dari itu kita
adakan FIP mengajar mas, kayak gitu, sebagai bentuk kontribusi kita BEM FIP dalam Imakipsi. Oke. Kok ada kontribusi lain? Ya, kontribusi lain pada saat kita memposting sesuatu kita selalu mencantumkan logo Imakipsi. Terus juga misalkan ada apa ya, rapat mungkin setengah periode, itu kan biasanya diadakan di kota mana. Nah itu biasanya kita bisa ikut andil untuk mengikuti rapat setengah periodenya itu mas. Oke, kita selang dulu nih ya untuk prokernya, kita bahas Imakipsi dulu. Soalnya Oke. dari Mas Fatur ngomong Imakipsi nih. Oke siap. Berarti masalah rapat berarti itu anggota dari BEM FIP ini ada yang ikut menjadi kepengurusan di Imakipsi. Ya ada. Untuk BEM FIP sendiri kebetulan saya sendiri juga ikut dalam Imakipsi. Terus juga kemarin kalau nggak salah ada Mas Esa ya dari Departemen PMB juga ikut. Terus ya mungkin udah sih dua itu aja yang saya tahu mas, yang ikut dalam kepengurusan Imakipsi. Nah, ada nggak perbedaan kepengurusan di Imakipsi dan di BEM FIP ini? Nah untuk Susunan kepengurusannya mungkin. susunan kepengurusannya, untuk susunan kepengurusannya kurang lebih hampir sama ya mas ya. Mungkin cuma ada tambahan departemen atau bidang dalam negeri kayak gitu. Oke. Imakipsi ini berarti mencakup semuanya FIP seluruh Indonesia atau ada bagian-bagiannya nih? Nah untuk Imakipsi sendiri itu ada cabang ya mas, ada cabangnya, terus juga ada pusat. Nah di sini BEM FIP sendiri tergabung dalam Imakipsi pusat, terus juga tergabung dalam Imakipsi cabang Jawa, Bali, Nusa dan NTT mas, Nusa Tenggara maksudnya, seperti itu. Oke. Oke, cukup lah. Nanti kita bahas lagi di belakang ya. Kita siap. lanjut ke prokernya. Untuk proker selanjutnya dari Departemen Kesos, mungkin tadi sudah ya, FIP mengajar, terus juga penanaman bakau. Nah untuk agendanya Bentar mas, mau tanya nih. oh ya Penanaman bakau itu dilakukan, kita kan di Semarang nih. iya. Nah, kita melakukannya itu di Semarang atau di kota lain? Nah untuk penanaman bakau BEM FIP sendiri, kemarin kita juga sudah berencana mau bekerja sama dengan pihak Camar. Nah itu Camar adalah lembaga yang bergerak dalam konservasi hutan bakau mas. Jadi kita bisa nanti pada saat melakukan program kerja kita kerjasama dengan Camar. Berarti nggak harus di Semarang tuh? Itu tempatnya juga di Semarang mas. Oh, berarti kita nanti di Semarang inilah. Nggak kayak kita ke Jepara, nanam di Jepara itu enggak. Iya. Oke, lanjut mas. Terus juga untuk agenda selanjutnya ada bakor yang pertama. Bakor apa itu? Itu adalah baca Al-Quran. Baca Quran. Ya itu adalah agenda wajib dan rutinitas bagi pengurus BEMFIP setiap bulannya. Nah terus selanjutnya ada senam sehat. Senam sehat itu nanti adalah agenda dari Kesos yang kemarin sudah ada obrolan sedikit dari Departemen Kesos dan juga PMB. Nah itu katanya mau digabungin gitu mas, untuk agenda dari Kesos, senam sehat, dan juga nanti ada agenda dari PMB. Terus juga ada lagi galang dana. Galang dana Itu adalah ya mungkin bisa dibilang agenda wajib lah dari Kesos pada saat setiap ada bencana alam. Kita dari pengurus BEMFIP terutama dari Kesos berinisiasi mengadakan galang dana gitu mas. Terus juga mungkin udah ya, mungkin sudah mas untuk Departemen Kesos. Lanjut ke Departemen PMB atau pengembangan minat bakat. Nah Departemen PMB sendiri program kerjanya ada yang pertama Gelegar FIP. Mungkin dari sobat FIP juga sudah tahu, dari tahun ke tahun juga
sudah berjalan untuk Gelegar FIP dan menjadi ajang yang selalu ditunggu-tunggu untuk sobat FIP ya. Nah, untuk cabang lombanya itu apa aja Mas di Eh, Gelegar? Oke, untuk yang offline itu ada banyak Mas. Oh, berarti ada online offline gitu atau Enggak. menyesuaikan waktu? Pada saat Fleksibel. gini Mas, untuk Gelegar FIP itu sendiri pada saat sebelum corona ya itu kan dilaksanakan secara offline ya, terus ada corona itu kita pindah haluan menjadi online dan kita sedikit memangkas untuk perlombaannya karena menyesuaikan kondisi juga lagi pandemi. Untuk yang offline sendiri yang saya tahu kemarin ada bulu tangkis putra putri, bulu tangkis Itu offline Mas? iya pada saat offline. Ada bulu tangkis ganda putra dan ganda putri, terus ada futsal putra putri. Nah terus ada lagi kalau nggak salah mungkin Mobile Legend, terus juga ada lomba media pembelajaran juga. Nah, yang paling ditunggu-tunggu pada saat Gelegar VIP nanti adalah penutupan, ada pemilihan putra putri FIP. Oh, kopi. Ya, Kopi kopi vape. VIP ya. Nah, tadi kan ada olahraga nih. Cabang lomba olahraga. Nah, itu dilaksanakan di mana, Mas? Untuk olahraga sendiri ya kita tahulah diubkris yang tersedia untuk alat-alat olahraga yang lengkap ada di Kamus 4. Oke, kampus 4 ya. Kampusnya anak-anak PCKR. Ya, seperti itu. Karena kan di Kamus 4 sendiri untuk fasilitas kita mau mengadakan sebuah kegiatan perlombaan di sana sudah tersedia lengkap, gitu Mas. Oke, lanjut Mas. Terus juga ada pelatihan ekstrakurikuler. Pelatihan ekstrakurikuler. Ya. Itu dilakukan di SD berarti? Nah, Atau rencananya kemarin dari Departemen PMB itu mau mengadakan secara online Mas. Nah, gimana tuh kok online? Enggak offline aja kan? Udah mulai offline nih semua sekolah, udah hampir malah di Jawa udah mulai 75% kan masuk nih. Ya, yang pertama kita kan penyesuaian dari online terus ke offline ya Mas ya. Untuk penyesuaian tersebut kita bahas juga dana dari lembaga kita juga susah Mas. Nah maka dari itu kita menyesuaikan juga dana dari lembaga kan ya belum bisa terlalu banyak lah seperti pada saat offline tahun 2019 gitu Mas. Itu tadi kan prokernya apa, sosialisasi pelatihan ekstrakurikuler. Ya. Nah berarti itu kita ekstrakurikuler semuanya, olahraga, kepramukaan, seni atau beberapa? Oke, untuk kegiatannya sendiri seperti seminar Mas. Oh, seminar. Dan kita mengambil ada 3 pemateri. Nah itu nanti ada mungkin dari pemateri 1 misalkan tentang kesenian. Nah terus juga ada tentang keolahragaan. Nah kayak gitu Mas, kita mencoba melestarikan ekstrakurikuler yang ada di sekolah-sekolah. Jadi kita nanti pas ngadain pelatihan ekstrakurikuler tersebut kita mengundang dari mungkin ada SD atau SMP SMA kayak gitu dan juga umum. Nah untuk sasarannya itu berarti guru SD atau mahasiswa nih atau dua-duanya bisa? Kita targetkan ke umum aja Mas, jadi mahasiswa juga boleh ikut biar dapat pengalaman dan juga pembelajaran juga. Soalnya kan mahasiswa pada saat sudah lulus dari perkuliahan kan menjadi yang dari PGSD mungkin menjadi guru SD, untuk yang mungkin BK bisa menjadi guru SMP atau SMA. Nah itu kan bisa menyalurkan ya dari program pelatihan ekstrakurikuler tersebut untuk
membudayakan atau melestarikan ekstrakurikuler yang ada di sekolahan-sekolahnya pada saat menjadi guru. Gitu, Mas. Berarti semuanya boleh ikut ya? Boleh ikut. Oke. Lanjut Mas. Terus juga untuk agenda yang pertama dari PMB atau pengembangan minat bakat ada GERVIP, Gerakan 1 FIP. Nah, di situ agenda dari PMB dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, bentuk kegiatannya di situ ada mungkin yang pertama pertemuan pertama ada pengenalan. Kita di situ mengajak 3 hima yang ada di lingkup FIP dan juga 3 kelompok mahasiswa yang dinaungi oleh BEM FIP itu sendiri. Jadi kita di situ melakukan agenda GERVIP itu tujuannya adalah untuk menyatukan silaturahim dari BEM FIP, terus 3 kelompok mahasiswa dan juga 3 hima yang ada di lingkup FIP, Mas. Nah, ini kan kita udah 3 bulan nih. Nah, ini kapan mau dilaksanakan? Nah, untuk mulai penghitungannya dimulai dari Februari, Oh, Mas. Februari. Ya. Enggak Januari. Enggak. Iya. Seperti itu. Berarti nanti April dong. Ya, April kurang lebih. Itu kemungkinan dilaksanakan secara online atau offline, Mas? Ya, offline lah. Gitu, Offline. Mas. Karena pada saat kita melakukannya secara online kan kebanyakan ya perkuliahan saja ditinggal tidur. Wah, terus pengalaman. camp. Nah, Pengalaman. ya pengalaman saya sendiri juga. Terus mungkin dari teman-teman sobat FIP juga ya banyak ya yang mengalami atau yang mungkin melakukan hal tersebut lah. Pada saat perkuliahan mungkin ditinggal tidur atau ditinggal yang lain-lain kayak gitu. Jadi kita fokuskan ke offline biar juga lebih mengenal satu sama lain, dari pengurus BEM FIP, terus pengurus 3 hima juga dan juga 3 kelompok mahasiswa yang ada di FIP kayak gitu, Mas. Terus ada lagi ya, mungkin sudah ya, Mas. Untuk agendanya sudah cukup itu program kerja dan agenda yang ada di BEM FIP. Nah, saya mau tanya nih Mas, kan banyak nih agenda sama prokernya. Nah, untuk penentuan waktunya biar nggak nabrak, nggak tumburan dengan proker lain, atau biasanya kan ada nih proker yang kita sangkut paut dengan hima. Nah, itu biar nggak tumburan dengan hima, biar sasarannya kita itu dapat semua gitu loh. Nah, itu gimana Mas? Nah, yang pertama dari program kerja sumber daya manusia tadi kan sudah saya katakan, yang sudah saya sampaikan. Kita membentuk program kerja dan juga menyusun atau merancang itu pada saat rapat kerja dan upgrading, Mas. Jadi di situ ada juga MPO. Nah, itu sebagai yang lebih tua dan lebih apa ya istilahnya, mengayomi dan memberikan saran untuk kita. Terus juga ada alumni. Nah, di situ kan kita bisa menentukan waktu-waktu yang pas. Soalnya kita juga sudah tahu kan kita di sini di BEM FIP terdiri dari 3 prodi juga ya. Nah, di situ kita bisa tahu kira-kira untuk kita menjalankan program kerja untuk waktu yang pas itu bagaimana. Soalnya kan dari 3 hima 3 prodi tersebut, dari pengurus BEM FIP kan bisa menanyai ya untuk hima masing-masing. Jadi bisa lah untuk mengkondisikan waktu pelaksanaan program kerja yang ada di BEM FIP kayak gitu, Mas. Sehingga nanti sasarannya juga kita bisa menyeluruh untuk mungkin dari PGSD, PAUD ataupun BK kayak gitu. Oke Mas. Berarti nggak ada nih program kerja yang tumburan gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Oke, mantap sih. Saya mau tanya apa lagi ya? Oh ya, kita kan di lembaga itu biasanya ada kabinet nih. Nah, iya. Kabinetnya apa nih Mas di FIP, BEM FIP Ubris ini? Untuk BEM FIP Ubris ini untuk 1 periode ke depan nama kabinetnya adalah Abdi Karya, Mas.
Kenapa kok milih Abdi Karya? Nah, yang pertama, kenapa kok milih Abdi Karya? Kan di sini kita para pengurus BMFIP kan bersifat mengabdi ya Mas ya. Hmm. Nah, mengabdi karena kita di sini menjabat sebagai pengurus juga, kita istilahnya dengan sukarela menjadi pengurus, dan juga kita mengabdi untuk FIP. Nah, terus yang satunya ada berkarya. Nah, di sini kita para pengurus juga memikirkan inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan baru yang tentunya kita harapkan bisa membuat FIP semakin lebih maju, semakin lebih baik lagi untuk kedepannya kayak gitu Mas. Nah, untuk penentuan nama ini ditentukan oleh PH atau satu orang, atau atau melakukan rapat untuk penentuannya ini? Nah, untuk penentuannya adalah kita melakukan rapat perdana pada saat kita semua pengurus sudah terbentuk, terbentuk ya Mas. Itu kita lakukan rapat perdana. Nah, untuk pembentukan nama kabinet kita lakukan rapat besar. Mohon maaf Mas, bisa minum terlebih Iya, dahulu ya. silakan santai, enjoy Mas, enjoy. Mau makan dulu nggak apa? Oke, lanjut untuk nama kabinet tadi ya Mas ya. Itu diusulkan oleh para pengurus, semua pengurus, jadi boleh untuk mengusulkan nama kabinet Mas. Nanti kita penentuan nama kabinet adalah kesepakatan dari seluruh pengurus BEMFIP kayak gitu. Berarti voting nih? Iya, bisa dibilang, karena kita mengedepankan kekeluargaan Mas. Oke. Nah, untuk apa ya, BEMFIP kan dari 3 prodi nih biasanya. Nah, untuk proses atau proses masuknya menjadi BEMFIP atau proses seleksi lah, itu gimana? Ada berapa jalur atau ada berapa cara gitu? Oke, yang pertama ada jalur minat ya Mas ya. Itu adalah jalur oprek yang dibuka oleh BEMFIP periode tahun lalu. Tahunnya misalkan untuk yang tahun ini dibuka jalur minat pada periodenya Mas Didi yang tahun kemarin. Nah, itu adalah jalur minat. Nah, kalau periode ini nanti akan dibuka jalur itu lagi atau enggak? Ya tentunya kita juga akan membuka jalur minat juga, karena kan untuk ini periode ini ya memerlukan adanya reorganisasi lagi sih Mas. Kayak gitu. Terus ada apa lagi Mas? Terus ada jalur reguler. Jalur reguler itu adalah pada saat ketua baru dan juga wakil baru, nah itu kekurangan anggota, itu bisa membuka open recruitment lagi Mas. Jadi untuk melengkapi atau memenuhi anggota yang ditentukan oleh ketua dan wakil baru, misalkan kurang, itu dari ketua dan wakil baru bisa membuka open recruitment lagi. Nah, itu namanya jalur reguler. Ada lagi? Terus ada jalur delegasi Mas. Oh, delegasi. Yeah. Delegasi mana itu Mas? Prodi atau dari Hima? Oh, Hima. Nanti untuk pemilihannya jadi ketua dan wakil memilih ya Mas, untuk jalur delegasinya dari 3 prodi tersebut kayak gitu. Jadi nggak ada tahap seleksi untuk delegasi, atau semua diterima atau dipilih dulu di seleksi Kalau yang... untuk delegasi diterima Mas, langsung diterima gitu. Oke, berarti ada 3 jalur itu? Iya, 3 jalur untuk masuk FIP. Iya, masuk BEM FIP. Oke, berarti mungkin cukup sih Mas untuk FIP. Kita lanjut. Oh ya, saya lupa, ada pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Kita buka ya, ini ada beberapa sih yang nanya. Siap. Saya pilih dulu. Bentar.
yang pertama dari @didi_bank_bank. Oh, ini ketua umum Iya. tahun lalu, Pak. Ini dia Mas Didi ini bertanya. Oke. Yang pertama itu sudah berapa persen visi misi berjalan dalam periode awal ini? Yang sudah berjalan selama berjalan ini udah berapa persen sih terlaksana visi misinya? Untuk visi misinya alhamdulillah ya saya rasa sendiri sudah berjalan kurang lebih 70%. Karena kan untuk periode ini juga masih awal ya Mas ya. Dan kebetulan untuk pengurus tahun ini juga nggak ada pengurus yang tahun lalu. Jadi kita masih untuk awal-awal ini kita masih dalam tahap penyesuaian dan tahap lebih mengenal lagi untuk satu pengurus dengan pengurus yang lainnya kayak gitu. Oke, ini udah. Sudah. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Didi ini. Ada dalam kepengurusan ini untuk kedepannya seperti apa yang diberikan ke mahasiswa manfaat dari BMF? Jadi manfaat dari BMF ke mahasiswa itu apa untuk pengurusan masa depan? Oke. Mungkin dari BMFIP sendiri itu akan menyediakan program kerja ataupun agenda. Nah, yang tentunya akan menggait dari mahasiswa FIP itu sendiri, sehingga dari mahasiswa FIP itu sendiri tidak hanya merasakan perkuliahan saja, jadi bisa mengikuti kegiatan yang diadakan oleh BEM FIP. Dan tentunya setiap kegiatan yang ada di BEM FIP itu sendiri bersertifikat, dan sertifikat itu sendiri tentunya sangat penting dalam SKPI. Dalam SKPI dan tentunya untuk persidangan Mas. Oke, jadi gitu. syarat persidangan itu harus memenuhi SKPI ya? Iya, SKPI. Berapa tuh Mas? Nah, SKPI di UGRIS itu sendiri adalah 300 poin dari sertifikat ada. Itu minimal atau maksimal? Minimal. Apa syarat lulusannya 300? Itu minimal dari poin SKPI Mas. Oke. 300. Oke. Lanjut Mas, ini ada lagi dari @intn mstkdww_. Oh, ini Mbak Intan. Oh iya. Oke. Bertanya, gimana sih sekarang rasanya menjadi bagian dari BEMFIP dan gimana cara Anda mengayomi anggotanya? Sebagai ketua, mengayominya gimana? Mohon maaf Mas, tadi yang pertanyaannya yang bisa diulangi lagi. Gimana sih sekarang rasanya menjadi bagian dari BEMFIP? Oke. Nah, Anda sebagai ketua itu cara mengayomi anggotanya itu gimana? Rasanya menjadi bagian dari FIP itu sendiri, alhamdulillah bersyukur ya, karena bisa menjadi bagian dari FIP itu sendiri. Dan tentunya saya juga ingin membuktikan harapan-harapan dari teman-teman semuanya, tentunya yang memberikan amanah ini pada saya. Terus yang tadi ada bagaimana sih cara mengayomi ya? Oke. Bagaimana cara mengayomi anggota-anggota Anda? Nah, yang pertama di sini saya akan memberikan Maaf Mas, mungkin lebih maju lagi. Nah, oke. Yang pertama saya akan memanfaatkan dari teman-teman sumber daya manusia terlebih dahulu, soalnya kan departemen yang bertugas untuk menaungi dari pengurus-pengurus BMFIP adalah Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, di situ saya akan bekerjasama dengan Departemen Sumber Daya Manusia dan juga Wakil Ketua Umum. Karena kan di sini tupoksi ketua kurang lebihnya adalah bergerak di bidang eksternal, dan juga ya bisa semaksimal mungkin saya akan ikut andil juga dalam
eh, menaungi atau mengayomi pengurus bila mana ada masalah. Di sini juga kita tersedia rumah dari BEM FIP sendiri, yaitu camp ya, yang terletak di lantai 2 Gedung PKM. gedung PKM. Nah, Ada atau ada lagi yang mau disampaikan pada yang menanya? ya mungkin bisa banyak lagi sih cara untuk mengayomi ya. Yang salah satunya juga ada kita mungkin bisa ngobrol lebih dekat lagi, ataupun bisa keluar makan bareng atau ngopi bareng, bisa sharing-sharing permasalahannya dan mencari jalan keluarnya kayak gitu sih mas. Masih banyak lagi cara-cara untuk mengayomi ya. Terus ada lagi mas, misalkan dari pengurus yang kurang aktif ya, nah di situ saya mencoba melakukan pendekatan untuk bisa apa ya, lebih dekat lagi terhadap pengurus yang mungkin kurang aktif dalam kepengurusan BEM FIP. Nah di situ saya bisa sedikit-sedikit tahu lah atau bertanya permasalahan apa sih. Kan biasanya di situ pengurus ada yang tidak aktif. Nah itu bukan karena pengurus itu tidak aktif, karena pengurus biasanya itu semuanya aktif, cuma ada mungkin suatu permasalahan lah yang membuat pengurus tersebut menjadi kurang aktif kayak gitu mas. Dan pada dasarnya pengurus itu tidak ada yang tidak aktif, cuma ada permasalahan yang mengganjal lah dalam benaknya. Oke, cukup mas itu. Cukup. Oke, ada lagi nih dari Mbak Intan, masih di Mbak Intan. Apakah pernah ada kesulitan ataupun kendala selama berada di BEM FIP? Nah, kendala ada nggak sih kendala Mas Fatur nih selama menjadi ketua di BEM FIP? Nah untuk kendala sendiri, alhamdulillah mungkin belum ada ya. Oh iya belum ada. Terus juga untuk kepengurusan saat ini alhamdulillah pengurus semua juga alhamdulillah baik, dan menurut saya tanggung jawab semua untuk pengurusnya. Jadi ya saya belum menemukan adanya tadi mungkin kesulitan. Nah Oke, bentar. Ada lagi dari @sailala_. Ini saya nggak tahu siapa. Mbak Sheila mungkin ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tanggapan Mas Fatur mengenai kinerja selama ini yang sudah Mas Fatur lakukan? itu kinerja saya berarti ya. Oke. Untuk kinerja saya sendiri ya mungkin saya tidak bisa mengatakannya karena soalnya yang menilai orang lain gitu. Iya benar kayak gitu. Dan saya juga sudah berusaha maksimal untuk setiap kesempatan yang ada saya mencoba untuk maksimal. Tapi kembali lagi yang menilai adalah pengurus yang lain. Jadi saya tidak bisa mengatakannya di sini kayak gitu. Oke. Ada lagi nih dari Mbak Sailala_. Apa sepak terjang yang Anda berikan untuk mahasiswa 3 prodi di lingkungan FIP serta kepengurusan BEM FIP? Oh, maksudnya terobosan apa yang Mas Rizky lakukan untuk yang Mas Rizky berikan untuk mahasiswa di lingkup FIP serta kepengurusan BEM FIP? Untuk itu ya, apa yang bisa saya lakukan untuk atau saya berikan untuk mahasiswa FIP dan juga pengurus. Nah di situ untuk mahasiswa FIP saya mencoba memberikan program kerja ataupun agenda yang mungkin dari teman-teman FIP juga bisa mengikutinya, dan juga tentunya dengan misalkan offline dengan HTM yang
murah dan terjangkau untuk mahasiswa FIP, sehingga mahasiswa FIP juga bisa mengikutinya dengan keadaan tidak terpaksa ya tentunya. Terus kita dari pengurus BEM FIP dan terutama dari saya sendiri juga memikirkanlah kondisi dari teman-teman saat ini kan juga masih pandemi ya. Kita berusaha untuk memikirkan dari teman-teman mahasiswa FIP juga bagaimana sih program kerja yang mungkin bisa diikuti dari teman-teman FIP, sehingga nanti teman-teman mahasiswa FIP juga bisa ikut andil dalam program kerja yang diadakan BEM FIP. Dan untuk pengurus sendiri ya mungkin saya lebih prioritaskan ke keluarga yang terlebih dahulu. Soalnya apa? Biar pada saat kita menjalani program kerja ataupun agenda kita melakukannya dengan nyaman dan tidak ada rasa canggung kayak gitu loh Mas. Udah. Udah. Oke, itu yang dari G cuman itu sih Mas. Sekarang saya nih yang mau tanya. Oke, siap. Sebentar, saya mau minum dulu. Ini pertanyaan saya, terobosan apa sih yang Mas Rizky yang Mas Rizky lakukan untuk FIP ini lebih maju, atau BEM-nya BEM FIP dan fakultasnya nih akan lebih maju dan gemilang gitu. Oke. Ya, yang pertama tentunya adalah menciptakan program kerja yang unggul ya Mas. Tentunya bisa bertaraf nasional, sehingga nanti bisa lebih memperkenalkan apa sih FIP UGRIS. Nah, di situ dengan kita mengadakan program kerja yang bertaraf nasional, tentunya FIP UGRIS akan semakin lebih dikenal orang luar juga. Tentunya akan menarik perhatian masyarakat umum juga, dan tentunya bisa menggait mahasiswa baru. Tentunya bila mana FIP itu mungkin udah terkenal. Terus yang kedua adalah kita lebih bekerja sama dengan dosen-dosen FIP, sehingga nanti dosen-dosen FIP sendiri itu mengenal apa sih BEM FIP itu sendiri, terus bagaimana sih program kerja yang ada di BEM FIP. Kan soalnya untuk BEM FIP periode tahun sebelumnya yang online ya, itu kan bisa dilihat juga kurang dalam kerjasamanya terhadap dosen FIP, sehingga dosen-dosen FIP juga mungkin kurang mengenal apa sih itu BEM FIP. Dan di sini saya ingin mengenalkan BEM FIP kepada dosen-dosen kayak gitu sih Mas. Oke, makasih Mas untuk jawabannya. Ya mungkin cukup sih Mas untuk podcast hari ini. Mungkin kita nanti ngobrol lagi di lain waktu. Siap Mas. Oh iya, saya ucapkan terima kasih kepada yang bertanya di IG tadi, Mas Didi, Mbak Intan sama Mbak Saila. Itu sih. Oke, saya ucapkan terima kasih juga untuk kalian semua sobat FIP yang sudah menonton podcast ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar podcast ini banyak yang nonton gitu aja sih. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.